wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutia Hairunisa dari Universitas PGRI Yogyakarta, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 2024, saya bersama 4 rekan saya telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau biasa dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa kegiatan observasi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin di sini ada dari teman-teman yang belum mengetahui apa itu PLP 1. PLP 1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 3. Tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, lalu struktur organisasi dan tata kelola sekolah, dan mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Pada PLP 1 ini, saya dan teman saya ditempatkan di SD Negeri Brajan. SD Negeri Brajan adalah salah satu SD negeri yang telah berakreditasi A di wilayah Kabupaten Bantul. SD Negeri Brajan beralamat di Jalan Krida Mulia, Taman Tirta, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. SD Negeri Brajan sendiri memiliki visi dan misi. Visi dari SD Negeri Brajan adalah terwujudnya peserta didik takwa, berakhlak mulia, cerdas, berprestasi, terampil, mandiri, berkarakter profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Sedangkan untuk misinya adalah yang pertama adalah meningkatkan amalan tuntunan agama dengan tertib serta semangat toleransi kehidupan beragama yang tinggi. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran sehingga hasil belajar meningkat, diantaranya melalui kegiatan les dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta didik melalui pendidikan life skill. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan mengembangkan potensi peserta didik dalam rangka membentuk pribadi yang mandiri. Yang kelima, mengimplementasikan kebiasaan budaya dan karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada semua kegiatan sekolah baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang keenam, memotivasi dan membimbing peserta didik untuk mengembangkan kemampuan menciptakan produk atau karya yang baru untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan sekolah Brajan, bersih, agamis, jaya, aman, dan nyaman. Yang kedelapan, mengembangkan pembelajaran ketahanan pangan lokal. Yang kesembilan, pembiasaan apel pagi, memupuk kedisiplinan kepribadian lokal berwawasan global. Yang kesepuluh, pembiasaan gemari buyur atau gerakan makan ikan, buah, dan sayur. Yang terakhir adalah budidaya yumina, yaitu sayur dan perikanan air tawar, dan buramina, yaitu tanaman buah dan perikanan air tawar. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang telah saya laksanakan dari tanggal 14 sampai 21 Oktober 2024. Yang pertama adalah di SD Negeri Brajan sendiri, pada setiap hari Selasa akan diadakan kegiatan sholat duha yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat SD Negeri Brajan. Harapkan dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan karakter yang baik pada diri siswa. Yang kedua ada salam dan salim tangan. Di SD Negeri Brajan sendiri, siswa yang masuk ke sekolah nantinya akan disambut oleh guru dan mereka akan berjabat tangan atau bersalim tangan. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan rasa sopan santun, hormat, dan budi pekerti pada diri siswa. Ketiga, ada kegiatan doa sebelum memulai pembelajaran dan setelah akhir pembelajaran. Hal ini dilaksanakan agar siswa terbiasa dalam melakukan segala hal dan setelah melakukan segala hal senantiasa berdoa. Yang terakhir ada budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal ini dilakukan tidak hanya oleh siswa, tapi oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah SD Negeri Brajan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perilaku menghormati dan menghargai orang lain, meluarkan kebahagiaan, dan menunjukkan sebagian pribadi yang menyenangkan. Yang kedua ada mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Nah, setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala atau pemimpinnya menduduki posisi sebagai pemimpin. Di SD Negeri Brajan sendiri dipimpin oleh seorang kepala sekolah yaitu Ibu DRA Sukija, dan komite sekolah dipimpin oleh Bapak Muhammad Hamid, dan tenaga administrasi sekolah dipimpin oleh Ibu Kartika
Indah Kartika Sari Wijono STP, dan pemimpin perpustakaan adalah Bapak Ranto. Yang selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan yang ada di SD Negeri Brajan tidak hanya untuk peserta didik tetapi juga untuk guru. Nah, di SD Negeri Brajan sendiri, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, dan yang terakhir adalah pelanggaran sangat berat, di mana dalam setiap pelanggarannya memiliki peraturan yang berbeda-beda dengan skor yang berbeda-beda. Nantinya bila ada siswa yang telah melebihi dari skor tersebut akan mendapat peringatan atau mendapat teguran, dan yang terakhir akan dikeluarkan dari sekolah bila pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut sudah sangat berat. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang diadakan di SD Negeri Brajan yaitu ada upacara wajib setiap hari Senin pagi, selain itu juga merayakan hari-hari besar seperti Hari Nasional 17 Agustus atau Hari Kartini. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kurikuler sendiri di SD Negeri Brajan adalah berbagai mata pelajaran umum. Yang pertama merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Yang selanjutnya ada kokurikuler. Nah, di sini kokurikuler sendiri di SD Negeri Brajan masih belum ada, tapi mungkin kedepannya akan ada kegiatan kokurikuler yang akan terlaksana. Yang selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Di SD Negeri Brajan sendiri ada 4 kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh peserta didik. Yang pertama ada ekstrakurikuler pramuka, dan ekstrakurikuler PSHT, ekstrakurikuler taksih, dan ekstrakurikuler tari. Selanjutnya adalah mendeskripsikan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Yang pertama ada deskripsi kegiatan observasi di kelas rendah. Nah, kegiatan pembelajaran di kelas rendah yaitu saya ambil kelas 1 sudah sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat dalam lembar observasi. Nah, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik disertai dengan penjelasan langsung dari guru sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Nah, di kelas 1 ini siswa yang ada di dalam kelas ini bisa mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Walaupun di dalam kelas ada satu siswa yang mengalami kebutuhan khusus yaitu autis, beliau didampingi oleh seorang guru yang diminta oleh orang tuanya sehingga guru yang mengajar dalam kelas tidak terlalu kerepotan dalam membimbing peserta didik yang lainnya. Yang kedua ada deskripsi kegiatan observasi di kelas atas. Di sini saya akan mengambil contoh dari kelas 6 dan kelas 4. Guru yang mengajar di kelas tersebut sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam lembar observasi, mulai dari aspek pembuka pembelajaran hingga faktor penunjang pembelajaran telah terlaksana dengan baik. Guru di kelas ini memanfaatkan lembar kerja siswa dan media properti untuk menyampaikan materi, sehingga siswa lebih paham karena langsung dicontohkan. Di sini setelah kami mengobservasi sekolah SD Negeri Brajan memiliki sarana prasarana yang cukup memadai, kondisi lingkungan sekolah yang baik, dan tenaga pendidik yang berkualitas, menjadi tempat untuk belajar yang nyaman bagi peserta didik. Masa-masa yang indah dan tak mungkin terulang, terukir dalam membekasnya terdalam pelukan hangat.